Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat berjumpa, selamat bertemu dengan Teguh Ma'rifat dalam sesi mengaji bersama. Dalam kesempatan ini kita ingin berbagi sesuatu sekali, sangat sesuatu sekali, yang bukan mungkin lagi, yang saya lihat, saya rasakan itu lepas dari kita, lepas dari perhatian kita, tentang hidup dan kehidupan ini, tentang perjalanan kehidupan ini, hubungannya dengan kapasitas kita, kedudukan kita sebagai manusia, sebagai muslim, sebagai mukmin, dan harapannya sebagai muhsin untuk bisa berhadap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa dari awal hingga akhir ada sesuatu power atau sesuatu energi yang paripurna, baik yang mengawali, menjalani maupun yang menyempurnakan kehidupan ini, yaitu suatu energi hidup yang utama, yaitu disebut dengan cinta, atau kalau bahasa sananya adalah mahabbah. Cinta ini sangat luas sekali maknanya, bahwa segalanya terjadi karena cinta. Ya, kita bisa lihat di kanan kiri kita, sekitar kita, semua karena cinta. Apakah ini hanya terjadi pada diri kita manusia, atau justru itu sudah dikehendaki oleh Sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagai satu inti di tengah saja, bahwa inti hidup sempurna kita itu jika kita itu beriman. Ya, dalam salah satu surat di dalam Al-Quran, waladina amanu asyaddu hubbalillah, dan orang-orang beriman amat dahsyat cintanya. Jadi amat dahsyat cintanya pada Allah. Lah, apakah yang tidak beriman tidak cinta? Sama juga cinta. Wa minan nasi mayatakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah waladina amanu asyaddu hubbalillah. Ya. Walau yaroladina dzalamu ilmah waladina kafaru waladina amanu asyaddu hubbalillah. Ya, ada dua cinta. Cinta seumumnya selain orangnya adalah kahubbillah, seolah-olah cinta, atau kalau kita mau jujur sebenarnya cinta palsu. Tapi kalau mukmin adalah amat sangat cintanya pada Allah, ya, cintanya pada Allah. Itulah buktinya bahwa kita hadir di sini adalah dalam cinta. Nah, awal Allah menciptakan adalah cinta. Dalam satu hadis, kuntu kanyan makhfiya, aku ini perbendaharaan tersembunyi. Fa akhbabtu an u'rofa, aku cinta, aku senang kalau aku dikenal. Fa khalaqtu khalqa likai an u'rofa, maka aku ciptakan ciptaan supaya aku dikenal. Jadi dasarnya adalah cinta. Adalah cinta. Nah, cinta inilah sebenarnya energi yang utama. Energi yang
utama. Nah, dalam hubungan kita beribadah kepada Allah pun itu juga cinta. Di samping tadi iman sudah jelas cinta ya. Dalam satu hadis juga Allah berfirman, hadis qudsi tentunya ya. Ketika ada bunyi hadis ya, terjemahnya kira-kira bunyinya begini, terjemahnya begini. Jika hambaku menghampirkan diri kepadaku dengan suatu amalan-amalan yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan atasnya, aku fardukan atasnya, dan terus-menerus menghampirkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang baik, sehingga aku cinta kepadanya. Maka apabila aku cinta kepadanya, aku adalah aku penglihatannya ketika dia melihat, aku pendengarannya ketika dia mendengar, aku tangannya ketika dia berbuat, dan aku kakinya ketika dia melangkah. Di sini kan berarti karena cinta juga, ya. Oleh karena itu, dalam hal beramal dan beradab, maka Allah juga titahkan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ya. Jadi dititahkan kepada Allah, oleh Allah kepada Muhammad, ya, kul, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian semua cinta kepada Allah, maka ikutlah aku, tirulah aku, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian semua. Yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kalian atau perbuatan-perbuatan kalian. Inilah cinta ya. Jadi dasar adalah cinta. Nah, cinta yang seperti apa? Ini yang kita sudah lupa. Ya, cinta seperti apa? Kita cinta lupa. Bahkan dalam era sekarang ini kita tidak gampang menemukan cinta. Oke, memang cinta yang paling bisa nikmati cinta di sebelah sana, cinta asmara, walaupun sekarang tidak begitu banyak orang bisa menyebut dengan cinta asmara, karena sekarang sangat jarang pujian-pujian, nyanyian sekitar itu. Kemudian cinta antara orang tua dengan anaknya, dan sebaliknya antara cinta anak kepada orang tuanya, cinta ibu kepada anaknya. Kita punya nyanyian yang sekarang mungkin jarang diresapi. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagaikan surya mencintai dunia. Menyinari dunia saking cintanya. Jadi cinta itu nggak bisa lepas ya. Jadi sinar itu pun adalah cinta gitu loh ya. Jadi cinta seperti itulah yang dari kasih. Begitu juga cinta dari Allah kepada hambanya, terutama hamba-hambanya yang terpilih, yaitu para rasul, para nabi, para aulia, para syuhada, para sholihin. Dan terjalin cinta yang begitu indah, dan segala sesuatunya adalah karena cinta. Dalam peradaban kita banyak. Jadi kalau ada sebuah ungkapan atau pernyataan atau apapun namanya terkait dengan cinta yang sering kita dengar, Taj Mahal dibangun karena cinta. Nah, ternyata kita mendengar alam semesta ini, ciptaan ini diciptakan oleh Allah karena cinta. Jadi bukan sudah Taj Mahal. Kemudian sebuah kejadian besar terjadi, apakah itu peperangan, perdamaian, juga karena cinta. Kita lihat Ratu Sima, betapa dasar hebatnya Ratu Sima waktu itu terdorong karena cinta, ya, karena suaminya yang terjadi begitu, kemudian dia melakukan suatu tindakan balasan, itulah juga karena cinta. Jadi cinta ini energi paripurna, energi sempurna, energi paling dasar tapi paling lembut.
energi paling dahsyat, paling lembut. Nah, cinta itu yang paling dahsyat, kita lihat paling dahsyat, paling lembut ya, karena adanya di hati. Lah, cinta yang bagaimana? Itu yang harus kita kembangkan dalam diri kita. Bagaimana membuat cinta? Ya. Bagi kita masyarakat Nusantara, khususnya masyarakat Jawa, sangat beruntung sekali kita punya sebuah metode atau ajaran atau warah, yaitu bahwa cinta itu adalah, terjemahnya adalah tresno dalam bahasa Jawa. Maka di Jawa ada tresno jalaran songko kulino. Dan kalau bahasa Indonesia mungkin ya cinta karena biasa, tapi penghayatannya jauh lebih mendalam daripada cinta karena biasa. Oke. Sekarang apa arti cinta? Ya, apa arti cinta? Beberapa cinta itu banyak sekali maknanya cinta. Ya, misalnya cinta adalah pengorbanan, ada ungkapan seperti itu. Ada cinta tidak harus memiliki, ada ungkapan seperti itu. Ya, ada juga kalau dalam sebuah saya pernah mendengar karya saudara saya yang dalam suatu disertasi, cinta menurut Mohandas Gandhi. Itu adalah cinta itu maknanya tiada kebencian, tidak ada benci. Itu cinta juga ya. Kemudian cinta menurut Jalan Rumi katanya itu, cinta itu adalah leburnya pribadimu, leburnya seleramu menjadi selera yang dicintai. Itu jadi hilanglah pribadi kita itu cinta dari wadah yang dicintai, dan mirip dengan cinta adalah pengorbanan. Namun demikian hasilnya, endingnya adalah cinta itu memberikan rasa kebahagiaan. Ada beberapa tingkatan cinta, nih kesempatan lain kita bicara ada beberapa tingkatan cinta ya. Ada beberapa tingkatan cinta. Nah, cinta itulah sebenarnya energi yang hilang dalam khasanah kita sehari-hari. Kita sering mendengar ungkapan tapi tidak bisa merasakan. Nah, kemudian kita sebagai contoh saja, betapa cinta itu punya jalan sendiri, meskipun jalannya itu tidak pas tapi tetap akan sampai ya. Misalnya kalau kita orang yang sering bersolawat ya, orang bersolawat, kita tidak tahu apakah solawat itu artinya begitu, itu seperti itu, yang seperti itu, apakah yang dimaksud dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima, apakah salat seperti itu yang seperti kita dengar, yang seperti kita lihat, kita tonton, begitu mengasihkan. Tapi meskipun itu belum tentu pas, maknanya, tujuannya, energinya adalah karena didorong cinta kepada Rasulullah, maka seolah-olah Rasulullah hadir dalam setiap kita melantunkan sholawat. Itu betapa hebatnya cinta yang tidak definisi tapi maknanya bisa sampai. Itulah hebatnya cinta ya. Nanti akan merasakan sendiri ketika kita semua memasuki sebuah ruang sunyi yang hanya bercinta, yang hanya suatu dambaan ingin bercinta kepada Allah lewat cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada guru-guru kita, maka kitalah akan sampai. Lah, bagaimana memulai cinta? Nah, mulai cinta itu harus kita merasa menerima apa yang kita sekarang ini ada. Yang kedua, kita harus merasa berterima kasih, berhutang budi kepada yang memberikan kontribusi makna kepada kehidupan sekarang itu. Itu cara memulai cinta. Jadi kita merasa kepotangan dalam bahasa Jawa ya, kepada siapapun di kanan kiri kita yang memberikan makna kepada kehidupan kita. Siapa yang bisa memberikan makna? Seringkali kita lupa, seolah teman kita yang paling berjasa kepada kita. Lupa bahwa itu adalah sebenarnya ada seorang ibu yang memberikan cinta, yang tadi saya bacakan apa namanya nyanyiannya ya, yang tidak pernah berharap kembali. Pernah seorang ibu minta imbalan? Tidak. Lah, cinta itulah kembalikan. Terima kasihlah kepada ibu
yang memberikan makna kepada kita. Baru nanti kan bisa merasakan cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah lewat rasa cinta kepada ibu. Terima kasih dulu, merasa berhutang dulu kepada seorang ibu. Karena nyata-nyata yang bisa menghantar kita sebenarnya adalah karena cinta seorang ibu. Tiada cinta seorang ibu kita bisa sampai sekarang. Entah itu kemudian diperankan oleh seorang ayah karena suatu dan hal, tapi itu warnanya adalah cinta ibu. Jadi dari mana mulainya? Merasa terima kasih, merasa berhutang budi, dan itulah rasakan bahwa itu terjadi karena jasa seorang ibu yang di situ kita harus kita runut. Ibu itulah, di balik ibu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kodrat dan irodatnya kepada seorang ibu. Terus begitu akan sampailah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat cinta kepada ibu. Maka doanya Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Cinta kasih itulah yang hilang dari kehidupan kita, pikiran kita, perasaan kita. Mari kita bangun kembali rasa cinta kasih itu ya, dengan doa tadi. Yang dibalik doa itu, bayangkan seorang ibu sedang cintai. Bukan cinta, mari kita kembalikan energi cinta kita. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua untuk kembalikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasulullah SAW, supaya kita bisa kembali kepada Allah dengan penuh cinta. Ilahi anta maksudi wa ridhoka maluki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.